Kajian Fathul Bari kita berikok ya, tentang melembutkan hati ya, agar mudah menjadi taat kepada Allah. Masih bab 45, babun al-hasyru, yaitu tentang bagaimana manusia dibangkitkan atau dihidupkan kembali. Nah, al-hasyru ini ketika dibangkitkan kembali, ketika dihidupkan kembali itu al-hasyru ini ya dikumpulkan di satu tempat yang sama yang dikumpulkan di satu tempat. Ya, seluruh manusia gitu dikumpulkan di satu tempat. Dari kata al-hasyru ini muncullah sebutan mahsyar. Ya, arti mahsyar itu tempat berkumpul. Hadis pertamanya, baru hadis yang pertama ya. Yang kemarin itu hadis pertama itu menunjukkan itu ya bahwa manusia itu dikumpulkan ini ketika masih di bumi ya. Ibnu Hajar al-Asqalani di awal ya, menerangkan tentang manusia dikumpulkan itu merujuk gitu ya kepada penjelasan dari Imam At-Tabari ya, bahwa manusia itu dikumpulkan ya, manusia itu dikumpulkan itu di dunia dua kali. Kemudian At-Tabari Al-Qurtubi ya, Imam Al-Qurtubi ahli tafsirnya di zaman tabi'in ya, termasuk yang awal-awal nih, dikumpulkan di dunia dua kali, kemudian di akhirat nanti dua kali. Nah, yang di akhirat itu dikumpulkan dua kali itu, yang pertama di mahsyar, yang kedua dikumpulkannya itu di surga dan neraka. Nah, baru hadis yang pertamanya, yang pertama itu yang di dunia kemarin ya. Nah, sekarang yang kedua nih, hadis kedua. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya nabiyallah kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi qala alaisallazi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadiron an yumsyiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah qala qatadatu bala wa izzatu rabbina. Dari Anas bin Malik ya, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah. Biasanya kita menyebut Nabi saja, Nabi Allah jarang gitu. Biasanya kalau Rasul baru Rasulullah. Kalau Nabi biasanya berhenti di situ, padahal sama saja. Rasulullah itu artinya utusan Allah. Kalau Nabiullah bahasa Arabnya berartinya Nabiullah atau Nabiyallah, Nabiyillah, itu artinya pembawa berita dari Allah. Hanya jarangnya sebutan ini muncul itunya ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Bagaimana kaifa, ini cara, artinya kaifa itu menerangkan cara nih, bagaimana orang kafir dikumpulkan. Nah, ini nantinya ini sudah masuk ke akhirat gitu. Hadis kedua ini sudah dikumpulkannya di akhirat nih. Bagaimana kafir itu tadinya dihidupkan kembali atau dibangkitkan
dan dikumpulkan di tempat yang sama. Nah, bagaimana mereka ini dihidupkan dan dibangkitkan kembali, dikumpulkan dengan kondisi wajah dengan kondisi terbalik gitulahnya, dengan kondisi terbalik, yaitu kepala di bawah, kaki di atas. Ya, orang ini bertanya demikiannya, bagaimana gitu. Mungkin nggak terbayang sihnya kalau nanti ada manusia yang dihidupkan kembali dengan kondisi demikian, kepala di bawah, kakinya di atas. Ya, orang ini bertanya demikiannya, bagaimana gitu ya, bagaimana atau bagaimana bisa gitu, apa bisa gitunya ada orang yang hidupnya demikian gitu. Hidupnya itu berdiri, tapi berdirinya dengan sebutannya apa, melakcau. Bahasa Sunda melakcau, sikap lilin itu kan, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kemudian Rasulullah menjawab, alaisa allazi amsyahu ala rizlaini fid dunya qadiron ala an yumsyiyahu ala wajihi yaumal qiyamah. Bukankah yang menjadikan atau yang menetapkan manusia berjalan di atas dua kaki, yang manusia berjalan di atas dua kaki ketika di dunia mampu atau bisa gitu ya, bukankah yang menetapkan, yang menciptakan ya dan membuat, menetapkan manusia itu berjalan di atas dua kakinya. Nah, bukankah yang menetapkan demikian itu juga bisa menjadikan manusia berjalan dengan kepalanya pada hari kiamat? Ini jawaban Rasulullah SAW seperti ini ya. Bukankah yang menciptakan dan menetapkan manusia berjalan di atas dua kakinya ketika di dunia bisa menjadikan manusia berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat? Nah, sampai di situ hadisnya ya. Qala Qatadah itu ini di rangkaian sanadnya sihnya, Qatadah itu tabi'in. Hadis ini Anas bin Malik menyampaikan hadisnya kepada Qatadah. Jadi kalau rangkaian sanadnya, kalau dari bawah gitu ya, Qatadah dari Anas. Ya, Qatadah dari Anas bin Malik. Nah, Qatadah mengatakan bala, benar sekali. Artinya ini Qatadahnya memberi komentar demikian. Sementara di hadis ini di dalam penjelasannya di sini tidak didapati atau tidak ditemukan. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan begini, lam akib alasmihi. Anas bin Malik mengatakan ada seseorang, berarti sahabatnya, karena ini bertanyanya kepada Rasulullah. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani di kitabnya ini menerangkan, saya tidak menemukan itunya orang yang bertanya itu siapa gitu namanya. Tapi nggak masalah kan sebetulnya. Anas bin Malik mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang demikian, dan seperti tadi jawaban Rasulullah SAW. Nah, itu hadisnya terjemahnya kurang lebih demikian ya. Sekali lagi nih, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ada seseorang yang bertanya kepada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, dia bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana kafir itu, bagaimana bisa atau bagaimana caranya kafir dikumpulkan pada hari kiamat itu dengan posisi terbalik, wajahnya di bawah, kakinya di atas. Rasulullah SAW menjawab, bukankah yang menciptakan, menetapkan
manusia berjalan di atas dua kakinya ketika di bumi bisa gitu ya menjadikan manusia itu berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat. Kemudian Qatadah mengomentari bala benar artinya gitunya benar wa izzati rabbina demi kemuliaan Tuhan kami. Nah, sekarang penjelasannya nih dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, yang pertama, mengapa gitu ya? Mengapa sampai muncul pertanyaan demikian? Ya, mengapa sampai ada orang itu yang bertanya demikian? Artinya orang ini sudah mendapat penjelasan sebelumnya. Lalu konfirmasi gitu, bagaimana bisa tadinya? Bagaimana bisa? Apa mungkin lah gitulah, kurang lebih jadi demikian maknanya. Bagaimana bisa? Atau apa mungkin kalau ada kafir sih sebetulnya kafir gitulah. Kalau orang kafir itu apa bisa gitu, apa mungkin kalau orang kafir itu ketika dihidupkan, dibangkitkan, dihidupkan kembali di mahsyar itu dengan kondisi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Nah kan pertanyaannya bagaimana bisa, apa mungkin, berarti orang ini sudah mendapat penjelasan lah atau keterangan tentang hal tersebut. Ini Rasulullah seolah-olahnya klarifikasi lah gitu, konfirmasi kepada Rasulullah. Nah Rasulullah kan menjawabnya seperti tadi, yang menciptakan, yang menetapkan manusia ketika di bumi berjalan di atas dua kakinya. Nah nanti kalau menetapkan manusia itu berjalan dengan wajahnya di bawah dan kepalanya di bawah. Nah kalau yang menetapkan manusia demikian di bumi, nanti di akhirat menetapkan demikian juga bisa. Kenapa tidak? Artinya nah, kemudian Qatadah menegaskan benar, berarti benar itu penjelasan keterangan tentang hal tersebut. Artinya benar bahwa orang kafir nanti di akhiratnya dengan kondisi demikian ketika dihidupkan kembali. Nah, dari mana gitulahnya? Dari mana kira-kira nih orang ini mendapatkan hal tersebut, lalu dia konfirmasi kepada Rasulullah tentang kebenarannya. Nah ternyata hal tersebut itu terdapat di surat Al-Furqan ayat 34. Nah bisa jadinya orang ini membaca atau membaca ayat tersebut, kemudian apa ini maknanya dengan makna hakiki atau makna majazi? Ini hanya kiasan. Nanti ada perbandingannya ya, nanti ada perbandingan nih. Ada ayat yang ya redaksinya demikian, gitunya kurang lebih ya, berjalan dengan wajah disebutnya. Berjalan dengan wajahnya, bukan kakinya berarti yang digunakan untuk berjalan, tapi wajahnya. Tapi itu makna kiasan. Nah, itu juga ada di dalam, nah kalau yang maknanya demikian itu di surat Al-Mulk ayat 22. Nah, kita baca ininya dulu mending, ininya surat Al-Mulknya. Nah, kalau di surat ini itu makna redaksinya menerangkan berjalan dengan wajah itu, kalau di ayat ini maknanya makna kiasan. Ya, surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 22. Nah, seperti ini nih redaksi ayatnya nih. Afabayyamshi mukibban ala wajhihi ahda ammayyamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Apakah orang yang merangkak dengan wajah dengan wajah tertelungkup
atau bahasa kitanya ini atau dengan kata lain orang yang jalannya itu merayap, itunya merayap dengan wajahnya menghadap ke bawah ke tanah. Nah, apakah orang yang berjalan demikian yang lebih terpimpin, ataukah orang yang berjalan tegap, berjalan dengan badannya biasa berjalannya badannya tegak di atas jalan yang lurus? Ini maknanya kiasan. Orang yang berjalan merangkak dengan wajah tertelungkup ke bawah itu artinya orang yang tidak mau melihat, ya, tidak mau melihat lah gitunya. Tidak mau melihat, jadi kepalanya itu ke bawah. Itu beda dengan orang yang berjalan tegak, dengan berjalan dengan posisi tegak di atas jalan yang lurus. Nah, ini kiasan maknanya, karena manusia kan gak ada yang berjalannya demikian. Nah, apakah orang yang gitu berjalan merayap merangkak dengan wajah menunduk gitunya ke bawah yang lebih terpimpin, atau orang yang berjalan dengan posisi tegak berjalan di atas jalan yang lurus? Ini kiasan maknanya di sini, Bu, karena tidak ada kan orang yang berjalannya demikian. Ini bahasa kiasan dari orang yang menutup mata, itulahnya menutup mata, yang berjalannya dengan kepala berjalannya merayap merangkak itu dengan kepalanya ke bawah, nggak ada yang terlihat berarti. Tapi kan dia berjalan terus. Tahu nggak di depannya itu tembok? Gitu, kalau berjalan merayap gitu sambil kepalanya menunduk ke bawah terus berjalan. Ya, mana tahu di depannya itu tembok. Nah, ini kiasan untuk orang yang ya tidak mau tahu lah pokoknya, ya tidak mau tahu, tidak mau kalau dengan di ayat yang lain itu ya, yaitu orang yang menutup mata, menutup telinga, menutup hati itu ya dari kebenaran, dari ajaran Islam. Ini ayat ini membandingkan antara kafir dan muslim. Kalau orang Islam itu orang yang berjalan tegak di atas as-siratal mustaqim. Ini di ayatnya. Apa mayamshi mukibban ala wajhihi ahda am mayamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Nah, ini maknanya mana kiasannya di ayat ini. Nah, ada yang ditanyakan oleh orang tadi. Nah, apakah kalau orang kafir dibangkitkan, dihidupkan kembali pada hari kiamat, itunya nanti kan awalnya di mahsyarnya. Awalnya di mahsyar. Nah, apakah kondisinya memang demikian? Itu berjalan di sini disebutnya di dalam redaksi hadisnya itu kan berjalan dengan wajahnya. Artinya wajahnya itu terseret lah itu cara berjalannya. Beda dengan kalau berjalan dengan kaki, kan kaki tidak diseret kan. Ya, kakinya itu tidak diseret, tapi orang berjalan kan kakinya itu kan tidak diseret. Tapi kalau yang wajahnya di bawah, apa berjalannya itu lompat-lompat gitu. Ini kepalanya di bawah gitu, kemudian berjalannya itu melompat-lompat. Sehingga kaki di bawah lompat-lompat. Lompat-lompat berarti mun anu kitu tapelan kudu koneng eureun geus sok. Dasar tahayul. Atau berjalannya sepertinya bukan lompat-lompat, tapi kan berjalan itunya seperti siput gitu kan. Jadi wajahnya itu yang digunakan untuk berjalan. Ini kan siksaan sebetulnya ya. Ini kan azab bagi mereka. Ya terbayanglah wajahnya itu kan pasti baret, bahasa Sunda pasti baret gitu wajahnya, yang memang itu kan bukan alat untuk berjalan wajah.
Tapi oleh Allah kan kata Rasulullah SAW tadi kan, bisa nggak? Allah bisa menetapkan demikian. Dan benar artinya ya akan seperti itu nanti orang kafir. Bukan berdiri di atas dua kaki, bukan dua kakinya yang digunakan untuk berjalan, tetapi mereka itu berjalan di atas wajahnya. Nah, ayat yang demikian, ayat yang menerangkan demikian itu yaitu di surat mana tadi teh? Surat Al-Furqan ayat 34. Nah, kita buka nih. Nah, ternyata ada ayatnya yang menerangkan demikian. Al-Furqan surat ke-25. Nah, kita lihatnya ayat 30, rangkaiannya dari 32, aslinya dari 32. Wa qala allazina kafaru law nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Ini hal lain berarti ayat 32-nya sih ya. Tapi ini diawalinya dari ya inilah orang kafir yang selalu memunculkan kenapa ya begini, kenapa begitu, misalnya di ayat ini. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya, kepada Rasulullah SAW sekaligus? Ada di apa namanya, di Korehan, cik orang sana di Korehan ya dah. Kenapa turunnya berangsur? Coba kenapa tidak sekaligus? Ya kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Rasulullah itu sekaligus? Ini jawaban dari Allah. Ya demikianlah, agar kami didiamah asli nama kadzalika linusabbita bihi fuad. Tah kemarin afidahnya fuad ini mufrad, kalau afidah kemarin jama'. Kadzalika linusa kemarin afidah teta hati seekor burung. Kan kemarin teh afidahnya di situ bahasanya. Nah, ini tunggalnya Fuad. Fuad Hasan. Edun tengaran. Fuad Hasan. Luar biasa. Ya Fuad Hasan berarti Fuadnya itu baik. Wah, itu Ahmad Albar lah pokoknya mana gitu. Fuad Hasan, Ahmad Albar. Aduh, aya deui ngaran budak teh Birrul Walidain. Eta mah libero itu si Persela Lamongan. Ngaran Birrul Walidain. Di itu Persela Lamongan aya deui depan eta striker mah Dep Mustain lain kisah eta linti Arab itu mah. Eta mah Megadet atuh eta. Eta mah Megadet atuh. Nah, dasar orang kafir, banyaknya orang kafir yang kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus. Maksudnya juga mereka itu mau mencari kelemahan, mau mendiskreditkan Islam ya. Nah, ini jawaban dari Allah. Kadzalika, ya demikianlah Allah menetapkan linusabbita bihi fuadaka, agar kalau berangsur, kan berangsurnya sampainya kepada Rasulullah, linusabbita fuadaka, agar semakin kuat itu, semakin kokoh hatinya, pemahaman ini kepada Rasulullah dulunya, supaya semakin kokoh gitulah pemahaman Rasulullah. Artinya tidak sekaligus satu Quran, tapi kalau sekian ayat dijelaskan oleh malaikat Jibril, sekian ayat dijelaskan oleh malaikat Jibril, kan ringan gitu kan memahaminya. Kalau yang diturunkannya 5 ayat misalnya, kalau sekaligus gitu Al-Quran kemudian harus dipahami dalam waktu yang singkat. Anggaplah Rasulullah itu kan manusia, biar bagaimanapun pasti ada keterbatasan soal fuadnya, soal kecerdasannya, soal akalnya. Ini maksudnya Allah menurunkan berangsur itu supaya lebih mengokohkan, menguatkan
akalnya, pemahamannya, hati Rasulullah SAW. Warattalnahu tartila, dan kami membacakannya secara tartil, dalam kurung ya berangsur-angsur perlahan itu agar benar itunya, ininya tentang Al-Quran itu benar ya, karena diturunkan berangsur, dipahaminya juga berarti secara berangsur. Wala ya'tunaka bimislin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiro. Dan orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu wahai Muhammad membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datang datang kepadamu, ya kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang baik. Nah, ya no, orang kafir itu kan tadi memunculkan pertanyaan, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus? Maksudnya juga bukan maksudnya itu untuk salah gitu, bahwa itu salah. Itu oleh mereka bisa dianggap celah gitulahnya, oleh mereka itu bisa dijadikan celah gitu untuk menjatuhkan Islam. Nah, kenapa Al-Qur'annya tidak turun sekaligus? Kalau Al-Qur'annya turun sekaligus kami mau beriman. Karena itu teh lah pokoknya menepik sarpeleun. Nah, ternyata Allah menjelaskan demikian. Artinya terjawablah gitunya apa yang mereka katakan. Nah, ini ayat ke-34-nya. Orang-orang kafir yang di ayat ke-32-nya tadi gitulah mau mencari celah, intinya ya mencari celah gitu untuk mendiskreditkan Islam. Nah, di ayat ke-34-nya allazina, yaitu mereka orang-orang kafir itu yuhsyaruna ala wujuhihim, mereka itu dikumpulkan, yuhsyaruna mahsyarnya yuhsyarun, yaitu orang-orang yang dikumpulkan ala wujuhihim. Ini terjemah harfiahnya di atas wajah-wajah mereka. Dikumpulkan di atas wajah-wajah mereka. Ini kalau terjemahnya demikian sebetulnya juga maknanya apa gitunya, bukan dari Arabnya, terjemahnya yang barusan, yaitu orang-orang yang akan dikumpulkan di atas wajah mereka. Teka arti dan sebenarnya apa sih maksud susunan kalimat seperti itu? Yang maksudnya adalah ketika dihidupkan kembali dengan posisi kepala di bawah dan yang dijadikan untuk berjalannya itu adalah wajahnya. Artinya wajahnya itulah yang akan jadi sebutnya akan terseret, sehingga wajahnya itu ya kalau diseret kan baret namanya, bararet gitu. Kan memang disiksa lah, maksudnya juga mereka itu disiksa. Nah, ini ayatnya gitunya ada nih yang mengatakan demikian. Orang-orang kafir yang disebut di ayat ke-32 yang diantara kelakuan mereka yaitu mencari celah ya, untuk mendiskreditkan Islam. Nah, di ayat ke-34-nya mereka atau yaitu orang-orang yang akan dikumpulkan ala wujuhihim, di atas wajah mereka, ila jahannam. Jadi selama hidup di mahsyarnya gitunya mereka itu dengan posisi demikian, kaki di atas, kepala di bawah. Dan ketika diseret, dimasukkan ke nerakanya pun posisinya tidak diubah oleh Allah, masih dengan posisi demikian ketika diseret dan dilemparkan ke dalam nerakanya. Yaitu orang-orang yang dikumpulkan di mahsyar, maksudnya dikumpulkan di mahsyar di atas wajah-wajah mereka, ila jahannam, ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Ya, orang-orang yang dikumpulkan dan diseret itu menuju neraka jahanam ya, dengan diseret wajahnya tuh, ini terjemahnya gede hese, itu terjemah ke dia teh, dengan diseret wajahnya.
Tadi hadis lahnya yang menjelaskan nama ya, karena memang posisi mereka demikian. Posisi mereka itu ya, ketika dibangkitkan, dihidupkan kembali di mahsyar itu kakinya di atas, kepala di bawah, diseret oleh malaikat, ya pastilah wajahnya gitunya yang kena ke apa namanya hamparan di sana gitunya, ya wajahnya karena kakinya di atas. Orang-orang yang dikumpulkan jadi diseret menuju neraka jahanam itu dengan diseret wajahnya. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Nah, ini ada ayatnya yang menerangkan demikian. Karena ini sekali lagi nih, kenapa orang ini bertanya kepada Rasulullah demikian? Bagaimana bisa? Atau apa mungkin gitunya ada ini orang kafir itu dikumpulkan dengan kondisi demikian, yaitu wajahnya di bawah, wajahnya di bawah, kakinya di atas. Kemudian satu lagi ayat yang menerangkan demikian itu yaitu di surat Al-Isra ayat 97. Nah, ternyata bukan hanya satu. Kita lihat nih ayatnya, surat Al-Isra ayat 97. Al-Isra surat ke-17. Alah, mana nih ayatnya nih, sebentar nih. Wa may yahdi, atau kita terjemahnya saja nih ya. Tapi tadi kita nggak dibaca terjemah nanti kieu geuning terjemah mah. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selainnya, selain dia, selain Allah. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat. Nah, di sini terjemahnya nih ya. Dan kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur. Di sini sih terjemah sihnya. Artinya dengan wajah di bawah gitu kan. Dengan wajah di bawah, kakinya di atas. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur atau dengan wajah di bawah, kaki di atas. Di sini tambahannya nih, dalam keadaan buta, bisu, tuli. Kalau dari indera manusia itunya mata berarti tidak melihat, tidak mendengar, hilang dua itu saja. Coba tidak melihat dan tidak mendengar. Enggak sih, asal enggak usah. Allah meninggal jadi jelema itu. Ya tidak bisa mendengarnya, tidak bisa melihat, apalagi di sini oleh Allah di buta, bisu, tuli. Selain dengan posisi kaki tadinya kaki di atas, kepala di bawah, dalam keadaan buta, bisu dan tuli, tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Itulah yang kemudian diseretnya dari mahsyar itu, diseret itu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Setiap kali, nah ini tambahannya, keterangan tambahannya, setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Pokoknya mah bahan bakarnya nggak akan habis lah. Pokoknya mah ya, setiap kali akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Termasuk juga kan ketika jasad mereka hancur, hangus itu karena dibakar kan, di sini kan nyala nyebutnya apinya. Ketika apinya akan padam, maka kami tambah lagi bahan bakarnya, mau nyala lagi besar. Ketika hampir padam, tambah lagi. Dan Allah nggak akan kehabisan bahan bakar kan, seperti Allah tidak akan kehabisan stok. Nah, kita tidak akan kehabisan stok jasad, karena yang disiksa neraka itu jasad itu hancur, tapi ruh nggak akan pernah hancur. Ruhnya nggak akan tetap hidup. Yang hancur itu kan jasadnya.
Itu yang di An-Nisa 56 nya, di sana digambarkan nyasti Allah baca lagi lahnya ayat An-Nisa 56 atau 57 yang kurang lebih maknanya demikian sih jadinya. Setiap kali jasad mereka itu hancur karena disiksa neraka seperti apa, pasti akan hancur jasad manusia. Kami ganti lagi dengan yang baru. Sampai hancur lagi, ganti lagi dengan yang baru. Nah, untuk mereka yang abadi berarti kan stok jasadnya harus cukup kan? Ya berarti stok jasadnya harus cukup, karena ini jasad yang ini misalnya akan disiksa sampai hancur, ganti lagi, hancur, ganti lagi. Nah, kalau abadi, kalau stok terbatas, nanti berhenti berarti siksaannya. Stok unlimited lah, bisa reka yang ngadinya sok kalem weh. Mau beakeun jatuh stok jasad. Ya seperti ini kan, setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya api tersebut bagi mereka. Anggaplah kalau api menyala itu anggapnya, ini logika kita kan ada sesuatu yang terbakar. Misalnya kalau kita membakar kayu, kalau kita membakar sebatang kayu, lalu terbakarlah kayu itu seperti ini, ya jangan yang besar-besar, ini kayu korek api, begitu dinyalakan gitu, kemudian api itu menyala, selama masih ada kayunya, api itu bisa menyala. Lalu kan merembet gitu kan apinya, ketika sampai ke ujung kayu bakarnya habis, apinya padam. Nah, di neraka itu ada nggak bahan bakarnya? Ada beberapa ayat yang menerangkan waquduhan nasu wal hijaroh, bahan bakar atau yang bahan bakar namanya, ya bahan bakar untuk nyalanya api neraka itu adalah manusia dan batu. Itu di Al-Baqarah 24 kalau nggak salahnya. Itu yang menerangkan Allah menantang manusia, jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Rasulullah SAW, coba buat satu saja surat seperti yang ada di dalam Al-Quran. Waduh syuhadaakum, kumpulkan semua yang kamu bisa panggil, anggaplah seluruh makhluk gitulah, kumpulkan semua makhluk, silahkan berkumpul untuk bekerja sama untuk membuat satu surat saja seperti Al-Quran. Fa in lam taf'alu walan taf'alu, jika kalian tidak bisa dan pasti tidak akan bisa, fattakun nar, geus mending sieun lah ku neraka, mun cik urang geus tong loba gaya, geus mending sieun we ku neraka. Fattakun nar allati waquduhan nasu wal hijaroh. Jika kamu tidak bisa dan pasti tidak akan bisa, ya untuk ininya membuat satu surat saja seperti yang ada di Quran. Jika kamu tidak bisa dan pasti tidak akan bisa, fattakun narolati, maka atau boleh ini lebih baik sudah takut sajalah dengan neraka. Waquduhan nasu wal hijaroh, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Kemudian satu lagi nih yang saya ingat nih di ayat Quran, ya itu Al-Baqarah ayat 24-nya yang barusan. Kemudian satu lagi yang menerangkan bahan bakar neraka itu manusia dan batu itu At-Tahrim ayat 6. Itu yang ayat At-Tahrim ayat 6 yang ini nih, yang At-Tahrim teh surat sabaraha teh 50 sekian kalau nggak salah mah. Eta ayat ini yang ya ayyuhallazina amanu 66 ayat 6 kita baca nih, semua mumpung ibaratnya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijaroh, sama sih waquduhan nasu wal hijaroh.
alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ngeri banget. Ngeri pisan nih ayat ininya, sangat mengerikan nih ayat nih. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, selamatkanlah, itulah kalau terjemahnya bisa, peliharalah, selamatkanlah, jauhkanlah diri kalian dan keluarga kalian. Ku anfusakum, selamatkanlah, jauhkanlah, peliharalah kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha, nah ini tambahannya nih. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, di dalamnya penjaga-penjaganya malaikat-malaikat yang ghiladun syidad, kasar, bengis, itu sadis, kejam, itulah malaikat. Si raja tega pokoknya itu ya rasa-rasan. Alaiha malaikatun, ya penjaganya nih. Di dalam neraka itu penjaganya malaikat yang kasar, keras, gitu, kejam, sadis, bengis, yang tidak pernah durhaka atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan. Sekali lagi ini ayat ini yang menerangkan ini nih, bahan bakarnya itu api dan neraka itu ya dari yang tadi. Setiap kali api neraka itu akan padam, maka Allah nyalakan lagi, ya tambah lagi. Kalaupun bukan manusianya, batu berarti bahan bakarnya manusia dan batu. Ketika akan padam, Allah datangkan lagi bahan bakarnya. Jelema bagus beak dah. Di mana di surga wae gitu. Di surga wae gitu. Kan bae dari nu saleh mau panas diduruk ke Nabi Ibrahim gitu. Kumaha diduruk. Kalau penghuni surga masuk neraka panas enggak? Emang penghuni surga ke neraka gitu? Ayah disenerangkan gitu, jalan aja bis, touring atuh di ditu. Di surga teh touring ya, kurang ke neraka, jalan-jalan kan bae mau panas ieu kalem. Itu hadis nu ieu teh aya. Kana nya ieu mah melebar ke ieu. Ini waktu menerangkan di surat Al-A'la. Di surat Al-A'la itu yang menerangkan la yamutu fiha wala yahya. Itu kan ada ayat yang demikiannya di surat Al-A'la. Yang disiksa di neraka itu kan la yamutu wala yahya, tidak mati juga tidak hidup. Nah, ternyata ayat tersebut itu hanya untuk orang kafir. Orang kafir itu di dalam neraka itu kondisinya demikian. Artinya tidak akan ada mati bagi mereka, tidak hidup juga tidak mati. Orang kafir di dalam disiksa di neraka tidak akan mati sampai abadi, pokoknya tidak ada lagi mati. Itu disebutnya mukimin, mukimin neraka. Penghuninya, penduduk asli neraka. Penduduk asli neraka itu orang kafir. Kalau orang Islam yang masuk neraka musafir berarti ya orang Islam di dia. Jangan, bukan di sini gitulah sebutnya. Bukan di sini tempat orang Islam. Semua ayat yang menerangkan neraka itu bagi orang kafir. Kenapa ada orang Islam yang masuk ke sana? Oh, kerturing itu. Orang Islam yang masuk neraka berarti tidak abadi kan? Tidak abadi. Ya masuk neraka, di azab, di neraka pasti diazab, pasti disiksa. Orang Islam yang masuk neraka akan disiksa di sana sesuai dengan jumlah dosanya.
Dan yang paling lama di neraka sebagai seorang muslim yaitu orang yang hanya punya iman sebesar debu di dalam hatinya, itu juga akan keluar dari neraka pada akhirnya. Yang abadi eta penduduk asli mukimin neraka itu kafir. Nah ternyata orang-orang Islam yang masuk neraka ketika habis masa hukumannya mereka mati. Ya setelah habis masa hukumannya mati, sebutlah mati, lemahnya bukan lemah sihnya, nyelemas mati, ya tergeletaklah di neraka. Nah, kemudian Allah akan memerintahkan kepada penghuni surga KCS berat natah. Itu bebaturan saha cenah tuh watir tuh angga bawa cenah tuh. CS berata. Aduh, eta. Nah, nanti Allah akan memerintahkan kepada penghuni surganya untuk ambil itu orang itu karena masa hukumannya sudah habis. Nah, ini penghuni surga akan turun ke neraka untuk mengambil panas tuh. Moal tuh penghuni surga mah kalem we. Tah harita rek mama udun gadinya sekalian jangan udun seuneu mah aya di dinya soalnya seuneu mah aya di neraka. Itu ada hadis yang menerangkan disebutnya hadis yang menerangkan bahwa seseorang itu bisa memberi syafaat kepada sahabatnya. Ternyata itu maknanya memberi syafaat kepada sahabatnya itu bukan menolong ketika sedang disiksa turun ke neraka. Wah, jadi superhero di dalam malaikat di babat KB halik ieu cek saya. Malaikat eleh KB dibabukan hiji-hiji. Oh, bukan demikian, artinya bukan membebaskan orang ini gitu nya diambil dari neraka padahal masa hukumannya belum habis, nggak berlaku yang demikian. Ternyata hanya itu yang dimaksud menolong itu sahabatnya itu adalah ya kalau dia sudah habis masa hukumannya mati. Ya orang mati kan bisa apa? Ya tergeletaklah gitu jasadnya di dalam neraka. Nah Allah akan memerintahkan penghuni surga. Itu kawan siapa? Reka pipit wawuh we ai pakai sesage. Ai saya teh ai bahasa kerdunya geuleuh teh kasih eta loh. Di moal aya atuh di surga sudah gak ada lagi yang demikian. Nah maka akan dibawa. Jadi ini penghuni surga nih akan masuk ke dalam neraka mengambil lalu diciprati. Nah itunya diciprati air itu nahrul hayat. Diciprati itu dengan nahrul hayat. Nah orang itu kemudian hidup. Lalu mandi. Nah setelah muncul dari dalam air, nah itu baru benar-benar bersih. Itulah orang itu benar-benar bersih. Baru boleh masuk surga kalau sudah bersih. Ya ada salah mah atuh. Ya tutung lah, gosong atuh di dia wae diduruk mah tutung kira di neraka henteu. Tadi nanti itu cas maneh lain saya tinggali ningali beungeut teh saha ya tutung atuh siga drobas malah pokoknya geus tutung gitu kayak gitu wah euy tapi baelah angkatlah karunya lah gitu. Bawa jadi bawanya itu ke sana ke Nahrul Hayat. Nah diciprati gitu awalnya, nah hidup ngojay betah si eta teh ngojay begitu muncul wah benar-benar bersih. Nah, baru boleh masuk ke dalam surga kalau sudah bersih. Nah gitu mah hidung kene tutung kene emang tuh bisa di surga mah tuh benang anu kotor. Nah, di surga itu tidak ada sedikit pun lah gitunya yang benda itulah yang dikategorikan benda yang kotor itu nggak ada. Nah tadinya ini di surat Al-Isra nya ayat 97. Nah tadi yang ayat kedua lah anggapnya ayat kedua nih yang menerangkan bahwa manusia orang kafir bukan manusia khusus kafir sihnya. Orang kafir itu akan dibangkitkan, dihidupkan kembali
dikumpulkan di mahsyar dengan kondisi demikian. Kepala di bawah, kakinya di atas. Selama mereka hidup di mahsyar, karena kan di mahsyar kan lama ya. Selama mereka di mahsyar itu ya kondisinya demikian. Jadi siksaan deui wae gara eta roti hareupeut handapeut tapi teu bisa dahar. Kan alas di mahsyar itu kan dari roti. Ya alasnya hamparan di mahsyar itu kan roti. Kemarin di bab sebelumnya kan roti itu kan oleh Allah dibuat dari bumi dunianya yang ketika kiamat itu hakikatnya bumi itu berguncang seguncang-guncangnya, hakikatnya kan bumi itu sedang diremas-remas seperti orang membuat adonan. Berarti itu hakikatnya bumi berguncang gitu kan, iza zulzilatil ardu, bumi berguncang dengan seguncang-guncangnya. Hakikatnya itu sedang di kepal-kepal diremas-remas oleh Allah yang kemudian dihamparkan. Pokoknya masih ke tukang martabak telur lah, nu asalna buleud segede kitu teh pan di kitu-kitu kan terus ya diputer-puter alungkeun pek teh kana boga batur. Tadi apa action berenang gaya tukang martabak telur di gitu-gitu dialungkeun pek teh kana boga batur. Kenapa pakai motor? Tuh ya ke bawah. Tuh ya ke bawah gitu. Kudu pakai motor teh adonan teh. Ternyata bumi itu kan dikepal-kepal diremas, dihamparkanlah. Nah itulah hamparan di mahsyar. Dan itu adalah makanan. Kemarin juga sudah kan itunya. Jadi nanti orang yang beriman itu akan makan melalui telapak kakinya. Mungkin kenapa enggak gitu kan? Allah menjadikannya demikian karena di mahsyar itu kan benar-benar hamparan yang tidak ada apapun. Untuk berteduh saja nggak ada, makanan nggak ada. Ya makanan tidak ada, hamparan saja pokoknya yang sangat luasnya, yang hamparan berwarna putih itu kemarinnya di dalam hadisnya itu yang tidak ada noda gitulah, hanya setitik pun. Dan di sana tidak ada apapunnya untuk berteduh lah, anggap apakah misalnya sebuah bukit lah sehingga orang bisa berteduh itu dari panasnya matahari mahsyar. Tidak ada betul-betul itu sebuah hamparan. Kalau di bumi itu seperti gurun pasir lah mungkinnya hamparan demikian. Ada makanan? Enggak ada. Itu makanannya ada di bawah. Hamparannya itu makanan. Orang kafir nggak bisa karena saat itu gitu ya, manusia di sana makan itu melalui telapak kakinya. Allah balikan wajah dihandap, mau bisa ngegel bahwa eta roti handapeun gitu. Eta roti handapeun tapi dia bisa ngegel karena saat itu alat untuk makan bukan itu tapi telapak kakinya. Nah ini tambahannya juga ini mengerikan nih ya, ayat-ayat ancaman sebetulnya gitu dari Allahnya. Kalau mungkin ini ayat-ayat yang jarang terbacanya, jarang terungkap karena ada di tengah-tengah itu ayatnya yang seperti ini. Ini yang barusannya yang dimuat juga nih oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Mengapa ada orang yang bertanya demikian? Pertanyaan itu menunjukkan orang ini sudah mendapatkan tentang hal tersebut. Yaitu penjelasan tentang orang-orang kafir itu dihidupkan kembali oleh Allah dengan kondisi demikian, kepala di bawah kaki di atas. Jadi pertanyaan ini sebetulnya konfirmasi kepada Rasulullah. Ya artinya apa mungkin kalau nanti demikian? Bagaimana bisa nanti demikian? Ternyata jawaban Rasulullah SAW kan yang telah menetapkan manusia berjalan dengan dua kakinya di bumi. Pasti bisa untuk menjadikan itu manusia, ada manusia di akhirat yang nanti berjalan dengan wajahnya. Kenapa enggak? Ya kenapa enggak? Ya karena artinya kan Allah berkuasa untuk menetapkan manusia ketika di bumi berjalan dengan dua kakinya, nanti di sana berjalan dengan wajahnya. Apa yang enggak mungkin bagi Allah? Nah, ternyata ayatnya ada, yaitu tadinya yang pertama surat Al-Furqan ayat 34, kemudian surat Al-Isra ayat 97,
Nah, tapi ternyatanya kita baca barusan terjemahnya Al-Furqan 97, bukan hanya itunya saja yang diterangkan di ayat ini. Bahkan Allah menambah, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, wajah di bawah gitu ya, dalam keadaan, ini ada tambahan keterangannya, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Ya, diseret masuk neraka jahanam dengan kondisi demikian. Di neraka jahanamnya bisa jadi masih seperti itu juga kondisinya. Kepalanya di bawah, kakinya di atas, dan itu pun sudah jadi siksaan, dan itu adalah azab. Di antaranya bahwa itu siksaan itu adalah kalau yang dikumpulkan di mahsyar dengan posisi tegak seperti ketika di dunia, kaki di bawah, kaki di atas, mereka bisa makan. Ya kan, mereka bisa makan karena saat itu makan itu melalui dampal kakinya. Nah, kalau ini berarti nggak bisa makan, itu pun sudah siksaan. Dan terakhirnya di ayat ini keterangan tambahannya bukan sekedar posisi mereka yang demikian dalam keadaan buta, bisu dan tuli, tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali neraka itu akan padam, maka kami tambah lagi. Dan seperti inilah selamanya gitu bagi orang kafir. Adapun bagi orang Islam disiksa gitu di dalam neraka itu ya sesuai lah sebutnya, ya sesuai lah dengan jumlah dosanya. Tapi jangan seperti orang Yahudi ya, orang Yahudi yang di surat ini Al-Maidah 18 ya. Al-Maidah 18 itu yang ini nih, yang Allah ayat yang mananya yang mengatakan 18 atau bukan gitu, kita lihat aja nih ya di Al-Maidah. Mudah-mudahan benar nih ayatnya yang menerangkan itu, yang Yahudi yang kurang lebih mengatakan, kalaupun Allah memasukkan kami ke neraka paling hanya 1-2 hari lah kah, tenang saja lah. Itu pun bukan menyiksa, tapi seperti orang tua misalnya kepada anak, hanya memberi peringatan, itulah maksudnya. Kurang lebih itu berarti maknanya ya. Kayak ini ya gitu ayatnya yang yang ini nih anak di ayatnya ayat ke-18-nya, orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah. Kan kira-kira cek Allah teuing aing mah boga anak. Kami mah teu boga incu. Boga anak minantu incu teh atuh. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya atau manusia yang paling dikasihinya. Nah, katakanlah oleh Muhammad, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosa kamu? Ya, tidak, kamu adalah manusia biasa, nggak ada anak-anak Allah gitu. Kamu adalah manusia biasa di antara orang, di antara sesama atau manusia yang diciptakannya. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Mana anu ayatnya itu yang menyebutkan kalaupun anggaplah menurut mereka gitu, kalaupun kami Allah memasukkan kami ke dalam neraka, apa paling hanya beberapa hari. Wanian menyebut beberapa hari, emang sehari di sana seperti apa? Ya emang sehari di neraka itu seperti apa? Paling lah 2 minggu 2 minggu 14 hari ya kali satu hari itu sama dengan 1000 tahun. 2 minggu itu ternyata 2 minggu di neraka tepat 14.000 tahun. Paling 2 minggu lah ya kali lah sehari itu sama dengan 1000 tahun.
Kau begitu, paling ke 2 bulan. Wah, itu 2 bulan kayak 2 bulan kali seberapa? 60.000. Kan dimensi waktunya sudah bedanya. Itu ada tuh. Saya lupa. Saya kira lupa lagi nya. Saya kira yang barusan ayat 18. Kalau ayat 18 barusan itu yang mengatakan itu orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan kami ini anak-anak Allah dan manusia atau hamba-hambanya itu yang paling dikasihinya. Nah, saya ingat ada itu ayat yang orang Yahudi yang mengatakan demikian bahwa kalaupun Allah memasukkan kami ke neraka, paling beberapa hari lah, tenang saja. Kemudian kan Rasul itu kan menerangkan bahwa 1 hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun. Lamanya 1000 tahun seperti yang coba kita bayangkan di sini 1000 tahun selama apa? Ya di sini ya di bumi itu 1000 tahun itu selamanya selama apa? 1000 tahun itu 10 abad. Nah itu 1 hari di neraka sekian itu 1 hari berarti. Ya andai ada yang diponis oleh Allah misalnya setelah dihisab diponis 3 tahun sok lah kalikeun ketok palu di pengadilan Allah 3 tahun jangan 3 tahun di sini. Yang 1 harinya itu sama dengan 1000 tahun. Nah 3 tahun jadi seberapa tahun? Nah teuing pokoknya loba teuing. Pokoknya komo eta apalagi nya. Orang terakhir tuh yang dikeluarkan dari neraka yang hanya punya iman sebesar debu, entah miliaran tahun mungkin. Ya miliaran tahun tuh ukuran bumi dikalikan 1000 pokoknya mah eta kemudian dikalikan 1000. Nah, karena hanya itu saja gitunya yang disebutnya hanya itulah yang dia miliki sehingga tidak abadi. Sehingga nanti gitu abadi hampir abadi sebenarnya gitu mata hampir abadi di nerakanya. Yang paling lama katanya ini orang yang paling lama di dalam neraka. Ting saha nu ngajahitna gitu itu mung gitu kabeh yang mau. Bisi itu sebaturan maneh karunya. Teuing aing teh nyaho. Nggak saya maklunkan ke malaikat bae bayar sabaraha ge. Maklunkan ke malaikat teh pangmawakeun gitu si eta tah nu. Duanya ayatnya ini yang menunjukkan itu kenapa ada pertanyaan seperti itu kepada Rasul. Bagaimana bisa? Apa mungkin kalau orang kafir itu nanti di mahsyar dibangkitkan, dihidupkan kembali dengan kondisi demikian? Ini pertanyaan ini konfirmasi gitu kepada Rasulullah. Atau apa itu makna hakiki itunya? Atau apa itu makna hakiki? Mana yang sebenarnya demikian? Karena ada ayat yang kurang lebih lah gitunya, kurang lebih menunjukkan dengan wajah gitunya, dengan wajah telungkup, dengan wajah menyentuh tanah gitu. Itu tadi yang di surat Al-Mulk ayat 22. Kalau ini maknanya makna kiasan. Ini kiasan dari orang yang yaitulah menunduk, telungkup gitu yang tidak mau melihat. Sementara orang-orang yang perbandingannya kan adalah orang-orang yang beriman lah gitunya, orang-orang yang berdiri tegak dan berjalan di atas yang lurus. Nah, maka jawaban ada nih sedikit nih dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mujahid namanya. Mujahid itu seorang tabi'in. Di antaranya nih yang memaknai ayat tersebut itu adalah Mujahid yang memaknai ayat ini dengan makna kiasan. Nah, maka yang benar adalah jawaban yang berasal dari Nabi. Ya, yang benar adalah itu yaitu yang jawaban karena Nabi ditanya kan, karena memang Nabi ditanya demikian. Nah, maka yang benar untuk memaknai tadi surat Al-Furqan 34 dan Al-Isra ayat 97-nya yang keduanya menerangkan kami akan mengumpulkannya di mahsyar tadinya dengan kondisi demikian. Nah, ternyata jawaban ketika ada orang yang menanyakan demikian, Rasulullah SAW kan menjawabnya apa yang tidak mungkin bagi Allah.
Ya, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Berarti itu memang makna yang sesungguhnya. Orang kafir itu akan dihidupkan, dibangkitkan, dihidupkan, dikumpulkan di mahsyar dengan kondisi terbaliknya, dalam arti kepalanya di bawah, kakinya di atas. Satu hal juga nih, berarti orang kafir itu di sana tidak bisa makan. Itu juga sudah siksaan berarti. Ya, itu juga sudah siksaan. Apa manusia itu di sana perlu makan? Di neraka saja perlu makan. Dan Allah kan sudah menerangkan makanan penghuni neraka itu apa, minuman penghuni neraka itu apa. Mereka diberi makan, mereka diberi minum. Jadi mahsyar juga sama, perlu makan. Nah, hanya makanannya kan, selama di mahsyar itu adalah hamparan yang terbuat dari roti, itu ya, di mana roti itu Allah mengubahnya dari dunia bumi, lalu oleh Allah dibuat menjadi roti lalu dihamparkan, itulah mahsyar. Nah, orang kafir nggak bisa makan, mereka itu pun sudah, kafir itu memang serba azab, pokoknya bagi mereka itu hanya siksaan. Ya, seluruhnya, segala-galanya lah itu bagi orang kafir itu adalah siksaan ketika di dunianya saja seperti itu. Karena kemarin kayaknya di bab naon kemarin teh takaburnya, ujub takabur. Tas di bola akhlak kemarin kan tentang al-kibru, ya, tentang takabur, di mana takabur ini menjadi penyebab iblis dilaknat. Iblis itu dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, yaitu karena dia itu aba wastakbaro, dia menolak melaksanakan perintah Allah dan dia bersikap takabur, dilaknat itu ya, dilaknat. Dan di surat Al-Baqarah kan Allah menyebutnya wa kana minal kafirin. Kafir dilaknat, berarti kesimpulannya kafir dilaknat. Apa sih arti dilaknat? Tidak ada sedikit pun rahmat Allah bagi mereka. Disebutnya sudah terusir, itulah, diusir, dikeluarkan dari rahmat Allah. Kalau dikeluarkan dari rahmat Allah tidak ada tempat lain, pasti masuk ke dalam laknat. Nah, kafir semuanya, mau iblis ke, mau jin ke, mau manusia ke, kalau kafir berarti dilaknat. Kalau sudah tidak berada di dalam lingkup rahmat Allah berarti tidak ada lagi sedikit pun kasih sayang Allah buat mereka. Buat iblis lah contohnya, tidak ada sedikit pun rahmat Allah bagi mereka. Hidupnya di dalam laknat Allah. Azab berarti segala-galanya itu hanya azab. Tapi kalau di dunia kan seolah-olah kita melihatnya banyak yang kafir, itu kafir tapi jadi konglomerat gitu, seolah-olah hidupnya enak. Mereka kan nggak paham. Nah, orang Islamnya juga nggak paham. Ngunahnya si eta hirupna, ngunah naon dihirup di laknat. Ya, orang Islamnya juga nggak paham lagi, malah orang Islamnya juga ngerti. Kalau orang kafir pasti juga nggak akan ngerti. Padahal semua yang Allah berikan itu adalah laknat. Yang Allah berikan itu hanya untuk semakin menambah jumlah dosa mereka. Sebetulnya eta laknat gitunya. Yang apapun yang Allah berikan itu hanya untuk menambah jumlah dosa mereka. Nah, orang Islam menganggap, oh enaknya orang kafir itu sebagai konglomerat, jet pribadi, kemudian mobil, emang enak hidup dilaknat, masalahnya bukan dari hartanya. Nah, itulah hadis nomor 2, berartinya di dalam bab ini nih, di dalam bab Al-Hasyru nih baru 2. Nanti hadis ketiga, keempat, kelima, keenam, ini 4 hadis sama ternyata lah, nanti kita jadi satu kan saja lah ini pembahasannya, karena isi hadisnya itu sama. Bahkan ada yang
boleh disebut sama persis. Nah kalau biasanya Imam Bukhari seperti ini, mengapa hadis yang sama dimuat bahkan secara berdampingan? Nah ini kepentingannya bukan lafaz hadisnya, bukan matan atau redaksi hadisnya, itu kan, karena kalau redaksi hadisnya kan sama, buat apa diulang? Nah ini kepentingan sanad biasanya Imam Bukhari itu, ini untuk kepentingan sanadnya. Tapi kan kita tidak membahas sanad, karena kalau hadis riwayat Bukhari pasti sahih gitu kan, ya lah sanadnya mah pasti sahih. Ada nih nanti hadis nomor berikutnya, nanti kita itu hadis nomor 3, hadis ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6. Iya itu sama, yang isinya nih kurang lebih menerangkan manusia itu akan dihidupkan dalam kondisi telanjang. Di antaranya itu kan yang dipertanyakan oleh Aisyah, oh kalau begitu nanti malu bagaimana saling melihat aurat orang lain. Boro-boro kata Nabi kan, mau kepikiran atuh nu kitu. Karena semuanya tersita gitulahnya, semuanya tersita dengan hiruk pikuk kengerian situasi di sana, sehingga semuanya hanya memikirkan nasib dirinya, hareupeun talanjang ya mah kepikiran. Kurang lebih itu telahnya, diantaranya itu manusia itu nanti dihubungkan dengan kondisi demikian.